aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Bila aku dapat, bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Bila aku dapat, bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Kalau hari ini kita masih sehat, hari ini kita masih bekerja, hari ini kita masih bernapas, semua karena anugerah Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan buat apa yang Tuhan masih berikan untuk kita bisa nikmati. Semua bukan kuat, bukan gagah kita, bukan hebat, bukan fasih lidah, bukan kegantengan, bukan kecantikan, bukan kekayaan. Semua anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bisa merayakan Paskah bersama sidang jemaat Tuhan dalam keadaan diberkati Tuhan. Hari ini kami mau sama-sama lagi terima firman-Mu. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kami lagi, menolong kami. Biarlah kematian-Mu menghidupkan kami Tuhan. Bicara lagi kepada kami semua anak-anak-Mu hari ini. Apa yang harus kami lakukan di Paskah ini? Apa maunya Tuhan kami kerjakan di Paskah ini? Bicara lewat hamba-Mu kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat Hari Paskah. Yang baju hitam saja, selamat Paskah. Ya, Tuhan memberkati ya. Hari ini kita akan mau belajar tentang Yesus Tuhan penyembuhku. Yesus dia mati di kayu salib bukan hanya untuk menebus setiap dosa kita, tapi Yesus mau juga menyembuhkan luka-luka kita. Bagaimana kita bisa disembuhkan dari setiap luka-luka kita? Luka di sini bukan berbicara tentang luka fisik. Banyak orang kalau dia sakit tubuhnya, dia datang ke rumah sakit dikasih obat sembuh. Tapi ada orang kalau jiwanya sakit dia datang ke rumah sakit jiwa, cari dokter jiwa, sembuh. Tapi kalau roh kita sakit, kemana kita datang? Tidak ada rumah sakit roh, tidak ada dokter roh. Nah, inilah yang hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan roh kita, Tuhanlah yang akan menyembuhkan setiap roh kita. Orang yang rohnya sakit, salah satu cirinya, dia akan selalu dimanapun, kapanpun menjadi troublemaker, menjadi pembuat masalah. Di kerjaan semua imbangnya. Dimanapun dia pindah rumah, tetangganya selalu jadi lawan. Kalau pernahkah melihat orang seperti itu rohnya sakit. Kalaupun ada kamu di sini seperti itu, roh itu sakit. Hari ini kita perlu semua dijamah Tuhan.
Untuk yang pertama, kalau kita mau roh kita sembuh, bagaimana caranya? Ngaku bahwa kita itu terluka dan perlu pemulihan. Banyak orang nggak sembuh karena nggak ngaku. Ini semua dimutekan ya, kecuali ini. Kalau kamu pergi ke dokter, lalu kamu periksa, sakit kamu merasa perut ndu, lalu ditanya dokter apa ndu sakit, kasih tahu nggak ya? Cari aja lah dokter, namanya kamu dokter, carilah sendiri, nggak akan sembuh. Kalau mau sembuh ngaku, dok sini sakit dok. Kalau malam sakit di sini, dokter akan periksa dan kasih obatnya. Yang pertama, ngaku itu akan menyembuhkan luka-luka kita. Amsal 27 ayat 9. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Minyak dan wangi-wangian, segala sesuatu yang enak, sedap didengar, itu menyukakan hati, tapi penderitaan merobek jiwa. Iblis itu dia jahatnya, iblis melukai kita bahkan sejak dari dalam kandungan ibu kita. Iblis nggak nunggu kita tamat SMP dulu baru dia lukai. Nggak tunggu menikah dulu baru dia lukai. Iblis itu melukai kita sejak dari kandungan ibu kita. Banyak orang-orang yang sejak dari kandungannya dia sudah terluka. Makanya hati-hati buat suami-suami, buat istri-istri. Kalau istri lagi mengandung, itu sudah ada rasanya, hatinya. Saya teringat waktu dulu saya kena gerenda, itu Jacob masih dalam kandungan istriku. Sampai sekarang dia trauma dengar gerenda. Padahal belum lahir dia, kok bisa dia lihat, kok bisa dia dengar, kok bisa dia tahu. Pokoknya sudah gerenda, wah lari dia itu. Karena ada trauma, artinya waktu dalam kandungan pun dia sudah jadi manusia yang punya rasa, punya hati. Nah, iblis itu suka mengganggu, merusak manusia sejak dari kandungan. Banyak orang yang terluka sejak dari kandungan. Waktu ada rumah tangga yang berkelahi pada saat istrinya mengandung, itu anak terluka. Makanya saya bilang hati-hati. Waktu ada kata-kata kotor yang keluar, anak itu bisa dengar. Dan itu banyak melukai anak-anak sejak dari kandungan. Nah, jadi iblis nggak perlu tunggu kita tua dulu. Ini adalah satu lahan kosong. Kalau saya kasih contoh, di sebelah kita ini ada lahan kosong, contohnya. Misalnya udah nggak ada yang perhatikan, nggak ada lagi yang tanam-tanam. Kita tunggu, udah nggak ada yang peduli. Lalu akhirnya karena kita pun udah terganggu, mungkin ada ular apa sering, akhirnya kita mulai bersihkan. Lalu kita mulai pasang baliho untuk sapo-sapo kita, untuk kemah kecil-kecil kita pasang tutup sama baliho. Lalu setahun nggak ada yang peduli, nggak tahu siapa yang punya. 2 tahun juga nggak diperhatikan, 3 tahun nggak ada yang punya. Lalu kita mulai pasang triplek-triplek, tepas-tepas saponya. 4 tahun tetap nggak ada yang peduli. Kita mulai bangun setengah batu, padahal bukan tanah kita, setengah batu, setengah tepas. Udah 10 tahun, 20 tahun gak ada yang peduli. Kita mulai bangun permanen, batu bata kita bangun. Lalu jemaat mulai tanya, Om, tanah siapa rupanya? Gak tahu. Gak ada yang peduli, peran daripada peduli. Aku pun bangun rumah sini ya Om. Lalu kita bangun rumah satu. Aku punya Om, kita bangun semuanya rumah. Udah permanen, jadi perkampungan di sini. Satu kali pemiliknya datang yang udah berpuluh-puluh tahun. Dia bilang, kok bangun kalian? Udah susah. Kenapa? Karena udah masyarakat luas lawannya. Sama dengan iblis, dia sering masuk di hati kita. Dia lihat dulu, kosong ini, bangun dulu tepas-tepas yuk. Dia masukkan putus asa. Putus asa. Kecewa. Ingin bunuh diri.
Orang yang biasanya bunuh diri itu enggak sekali langsung bunuh diri. Biasanya itu akan udah ulang-ulang. Ada masalah, bunuh diri enggak jadi. Besok ada masalah, bunuh diri enggak jadi. Besok ada masalah, enggak bunuh. Satu hari dia akan bunuh diri. Kenapa? Karena pernah sekali dia pernah ingin bunuh diri. Makanya jangan kalau ada hari ini kita yang dulu mungkin besar masalah kita. Mungkin pernah kita putus cinta karena ditinggalkan Mama Karo. Mau bunuh diri kita. Hari ini ngaku di hadapan Tuhan. Itu roh harus dicabut. Kalau enggak, setiap ada masalah itu pasti, bunuh diri kau. Berkelahi kamu sama suami, bunuh diri aja kau. Ini kan udah pernah kau tanam kan. Nah dia tanam tepas dulu. Sampai akhirnya setengah batu, sampai akhirnya bunuh diri. Ada satu anak muda bunuh diri dia. Enggak mati. Besuklah pendetanya. Kenapa kau? Apa yang kau minum? Ku minum baygon om. Datang pendetanya. Emang ada lebih bagus dari hit? Lebih mahal banyak. Kata. Ini hanya intermezzo. Jadi putus asa itu iblis tanamkan. Apalagi minder. Merasa diri nggak bisa, merasa nggak layak, nggak ada kawannya. Dia merasa dia yang paling malang, selalu menyendiri. Lagunya pun sendiri lagi tanpa dirimu. Kalau kamu tahu lagu ini udah tua kami itu. Kalau belum, lagu apa itu? Itu masih muda berarti. Apalagi yang iblis tanamkan, tertolak, takut tertolak. Ini penyakit. Kalau ada orang yang pesta, dia pakai cincin emas, itu enggak salah. Ya, saya mau bilang, kalau kamu pesta pakai cincin emas, enggak salah. Tapi banyak orang dia pakai itu supaya apa? Supaya enggak sepele keluargaku itu sama aku. Kalau enggak ada emasku, sepele nanti keluargaku itu. Itu sudah kena penyakit takut tertolak. Saudara mau enggak ada cincin, kalau kita sehat, rohnya enggak takut tertolak, tidak akan terganggu sedikit pun. Saya melihat banyak gitu, pakai emas, pakai cincin. Kadang-kadang nggak ada uangnya, dia ada-adakan khusus untuk pesta itu karena sebenarnya penyakit takut tertolak itu. Jadi kalau ada silahkan, tapi kalau nggak ada dan kalau gara-gara itu kita merasa berharga, itu udah takut tertolak. Kalau di zaman sekarang kamu update status, punya media sosial, lalu kamu update, nggak banyak yang like, terganggu kamu, udah kena penyakit takut tertolak. Kok nggak banyak yang like ya? Kok nggak terganggu kita? Si ini bacanya tapi kok nggak like? Dia kok udah lama nggak nge-like aku ya? Udah kena penyakit rohani itu. Mau banyak yang like, mau enggak, kalau kamu suka sampaikan firman Tuhan, sampaikan saja terus. Itu tandanya kita sudah lepas dari takut tertolak. Apalagi dendam. Iblis itu kadang pasang tepas-tepas dulu. Tepasnya apa? Waktu kita jalan mungkin, atau mungkin ada orang ngomong kata-katanya sepatah saja, akhirnya kita tersinggung. Cek. Namanya tersinggung. Tek. Itu kan tersinggung itu pelan itu. Tak. Lalu kita nggak biarkan ngaku sama Tuhan, aku tersinggung tadi kata-katanya. Mungkin orang yang ngomong itu pun bukan maksud menyakiti kita. Kadang-kadang kan gitu ya. Kita sendiri pun kadang-kadang ngomong bukan maksud menyakiti orang, dan kita sendiri pun kadang sadar, salah aku tadi ya, pasti terluka dia ya, cuma gengsi kita nggak mau minta maaf. Banyak kita juga gitu. Waktu ada orang ngomong, sebenarnya dia bukan mau menyinggung kita, bukan mau menyakiti kita, tapi kita tersinggung. Tak. Waktu udah kena, tak, tepas-tepas. Waktu masih baliho-balihonya kemah kita, langsunglah rusakkan. Masih gampang merusakkannya kalau masih tepas.
Tapi kalau kita biarkan, kita pelihara, kita bangun lagi setengah batu-batu. Lalu kita lihat dia, mungkin dia ketawa-ketawa. Kemarin pun sengajanya dia itu nyinggung-nyinggung aku. Iblis bilang, mantap, tambahi batu batanya, kata iblis. Plaster, biar semakin kuat. Pasang ring baloknya, pasang besinya. Kalau udah gitu, udah nggak lagi tertunjang kita. Tapi kalau masih tersinggung, enggak, lepas. Kenapa banyak orang akhirnya dendam, bahkan bunuh orang, bahkan berkelahi jumpa pengadilan, itu karena dipelihara. Pertama dulu tersinggung satu batu bata, tambah semennya, tersinggung, singgung. Sampai akhirnya motor sewanya pun kita nggak suka ngelihatnya, motor sewa kampungnya. Itulah jahatnya iblis. Sampai anjingnya ngonggong, pasti kau pun kau bicara ya aku ya. Udah nggak normal lagi cara berpikir kita. Ketawa kita, tapi seringkali kita kayak gitu. Gitu juga dengan cinta. Kalau cinta kita sama seorang, anjingnya pun andi kejilainya. Tapi kalau benci gitu juga, anjingnya pun pala kita. Makanya hancurkan kalau masih tepas. Kalau masih ada tersinggung, udah lupakan itu. Kalaupun dia sengaja menyinggung kita, biarin. Yang penting kita sehat, hancurkan tepas-tepas itu. Kalau mau cepat mati ya kepahitan lah, tersinggung lah sikit-sikit. Cepat mati orang yang begitu. Kalau mau kita sehat-sehat, firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau dia singgung kita, sudah gembira saja, kita yang sehat. Amin. Bilang kiri kanan, kalau masih tepas hancurkan saja. Berikut, curiga berlebihan. Curiga nggak salah, tapi kalau udah berlebihan, hati-hati. Pacaran, kalau curiga berlebihan, nggak sehat itu. Lagi di mana bang? Lagi sama siapa bang? Nah, ini anak-anak muda, kalau kalian udah terlalu curiga, nggak sehat pacaran kalian itu. Belajar bangun rasa kepercayaan dan belajar jadi orang yang bisa dipercaya. Suami istri juga gitu. Belajar jadi suami istri yang bisa dipercaya dan belajar jadi suami istri yang belajar mempercayai. Kalau enggak, iblis akan tanamkan ini. Lihat suamimu udah lain pula mode pangkasnya. Padahal gara-gara tukang pangkasnya yang baru belajar udah lain pula dibikinnya. Lihat, kalau udah curiga berlebihan gitu. Lihat itu, suamimu udah pakai parfum. Udah lain ini. Padahal tadi waktu suami kita jalan ada nenek-nenek jualan parfum. Ini contoh. Enggaknya mungkin ada nenek-nenek jualan parfum kan. Contoh. Tolonglah. Lalu kita beli. Curiga berlebihan. Kalau orang yang udah curiga berlebihan, nonton TV pun dia. Misalnya tanding basket gitu kan. Biasa asal istirahat kumpul semua. Ya, dimatikannya langsung TV-nya. Pasti dia bicarakan aku itu katanya. Jadi kalau udah berlebihan curigaan tuh, itu sakit itu. Hari ini ngaku, Tuhan, aku terlalu curiga sama istriku. Kepajak pun dia nggak tenang aku. Udah curiga berlebihan. Sama suami-suami gitu, suamiku. Asal jam 7 belum pulang. Udah curiga aku selalu. Bertobat itu sakit, penyakit yang hari ini harus disembuhkan. Amin. Amin. Jangan sikit-sikit video call, nggak percaya aku. Coba putar. Kasihan suami kita, kasihan istri kita kadang-kadang. Jangan curiga-curiga. Apalagi takut gagal. Itu penyakit. Gagal biasa. Tapi kalau udah takut kamu gagal, apapun mau coba takut. Cobalah maunya jualannya, nggak usah lah, nggak adanya nanti yang beli. Coba dulu ke ladangnya, entah gimana, nggak sanggupnya nanti. Belum dicoba, udah takut gagal. Atau ada orang-orang yang dikuasai kegagalan di masa lalu. Saya hari Senin Selasa ada melayani satu tempat, dari pagi sampai sore itu pelayanan memang pemulihan. Lalu saya bilang mungkin ada di sini yang punya kegagalan masa lalu.
yang selalu mengikat sampai hari ini. Maju satu bapak-bapak, tinggi besar, tegap, rambutnya cepak. Lalu saya tanya, apa kegagalan masa lalunya Pak? Pak Pendeta, saya sampai hari ini gak terima. Saya dulu pernah lamar jadi tentara, gak lulus. Dan kegagalan itu sering sekali menghantui saya. Kegagalan itu selalu, aduh andaikan dulu aku jadi tentara. Andaikan dulu aku jadi tentara. Gitu saja selalu Pak. Sampai hari ini gak mungkin lagi aku jadi tentara. Tapi aku selalu sepertinya aku gak bisa lari itu menuju masa depan. Karena aku ditarik-tarik masa laluku. Andaikan aku dulu jadi tentara. Andaikan. Gak bisa dia maju. Itu yang Paulus ucapkan. Aku melupakan apa yang di belakangku, masa laluku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Apa itu yang di belakang? Semua kegagalan, masa lalu, mantan-mantan juga termasuk. Lupakan itu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mantan-mantan lupakan. Jangan lagi kamu lihat fotonya di Facebook. Andaikan dulu aku sama dia. Lupakan itu. Apalagi, jadi jangan takut gagal. Semua ada resikonya. Makan pun kita ada resikonya. Bisa kenyang, bisa keselak. Tidur pun kita ada resikonya. Bisa gak bangun-bangun. Nah itu kan resiko ya. Jadi semua ada resikonya. Jangan takut gagal. Apalagi trauma masa lalu. Di Senin Selasa itu kemarin saya ingatkan, mungkin ada ibu-ibu yang punya trauma masa lalu. Lalu saya singgung, mungkin ada di antara ibu-ibu yang dulu karena mungkin sulit ekonomi atau salah langkah dengan pasangannya, akhirnya menggugurkan anak, mengaborsi. Sampai hari ini suara itu kayaknya pembunuh. Ngaku di hadapan Tuhan. Banyak ibu-ibu lari, dia nangis. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ternyata mereka itu terikat trauma masa lalu. Sampai Tuhan Yesus sudah ampuni ya. Tuhan Yesus sudah ampuni. Asal ngaku Tuhan Yesus sudah ampuni. Saya cerita. Orang-orang yang biasanya anaknya itu mau diaborsi. Dibunuh, minum jamu, makan nanas, apa saja dibunuh dan akhirnya nggak mati dan dia lahir. Biasanya anak itu akan menjadi anak yang bertumbuh hiperaktif, lasak. Dan sesungguhnya mereka nggak akan takut kematian. Kadang-kadang kita lihat adikku gitu, lari ke tengah pasar, ambil kaca, lompat, pecahkan semua, nggak takut dia. Karena pada dasarnya sejak dari kandungan pun dia sudah punya roh kematian, roh mau dibunuh. Makanya dia lahir pun nggak takut apa-apa karena dia punya roh kematian. Ada juga orang yang akhirnya anak itu nggak berhasil digugurkan, dia akan menjadi anak yang bertumbuh pendiam. Dia pintar tapi pendiam. Kami ada layani orang seperti itu. Anaknya ini jago, pintar, jago nyanyi, jago semua. Pokoknya apa yang disuruh dikerjakan dengan jago. Tapi gak berani ngomong. Di sekolah, 1 tambah 1. Siapa yang bisa? Semua kawannya, dia udah tahu itu 2. Dia gak berani ngomong. Dia pendiam. Karena udah mati kau. Gak berharga kau. Dia pendiam dan merasa hidupnya gak berharga. Makanya kalau ada kita punya pengalaman yang sama juga, runtuhkan semua itu. Sebelum itu menjadi satu bangunan yang besar, yang udah sulit bagi kita untuk melepaskannya. Paskah berbicara, Yesus memikul penderitaan kita di kayu salib. Yesus bukan hanya memikul dosa kita, tapi juga penderitaan kita. Yesaya 53 ayat 2 sampai 5. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada.
Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan sama-sama katakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Saya enggak tahu bangunan apa yang sudah ada di dalam hidup kita. Mungkin kita pernah dihianati. Mungkin kita pernah ditinggalkan. Mungkin kita pernah merasa sendiri, enggak ada lagi kawan kita. Semua itu sudah dilalui Yesus. Mungkin kita pernah dimakan kawan kita sendiri. Yang kita selama ini pikir dialah kawanku, dialah penolong. Ternyata dia makan kita. Dia hianati kita. Yesus juga pernah mengalami itu. Dia sayang sama Yudas. Dia perhatian sama Yudas. Yesus itu percaya sama Yudas. Sampai Yesus angkat, kau jadi bendahara ya Yudas. Karena Yesus belajar mempercayai Yudas. Apakah Yesus tidak tahu Yudas tukang korupsi? Tahu. Tapi Yesus mau, semoga dia bertobat. Semoga dia bertobat. Tapi apa yang dilakukan? Dia malah mengkhianati Yesus. Mungkin itu pengalaman pernah kita alami. Kita buat baik sama orang. Kita tolong dia. Kita mati-matian buat dia. Tahu-tahu dia malah hianati kita. Dia tipu kita. Dia bohongi kita. Kita kecewa. Yesus pernah mengalami itu. Dan hari ini Yesus sudah menanggung semua itu. Dan Yesus mau kita juga belajar sama seperti dia. Melepaskan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi itulah Paskah, ada kuasa pergantian. Tapi apa yang harus kita lakukan? Bagian kita, melalui salib, kita dapat mengampuni. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saya rindu kita ucapkan kata-kata ini, tangan kanannya semua pukul-pukul dadanya, ngomong sama ini. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di ayat yang awal aja, sabar kamu terhadap orang yang lain. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Bilang lagi, ampuni orang itu. Ampuni orang itu. Sakit Pak Pendeta. Itu ciri kesombongan. Sakit. Karena bukan kami yang diaku ini. Iya. Kampun gitu, karena bukan kami yang diaku. Aku pun pernah disakiti. Belajar melepaskan pengampunan. Kalau di dalam Efesus 6 ayat 12 berkata gini, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Kalau mertua kita masih ada nggak darah dagingnya? Masih, bukan lawan kita itu. Edandu, ada darah dagingnya? Ada. Kalau manusia edandu ada darah dagingnya. Dia bukan lawan kita. Kecuali edandu yang gentayangan-gentayangan, nah berarti kampun tak siapa kan? Kalau kita masih punya saudara yang menyakitkan kita punya darah dan daging, firman Tuhan bilang, bukan itu lawan kita. Lawan kita bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Saya nggak tahu siapa lawandu. Mungkin itu edandu, seninandu, laindu, silindu.
Sampai mati kau, ingat ya. Jangan kau sepele sama aku. Sekarang aku masih susah. Dulu pernah dia keluarkan kata-kata, siapa kali rupanya kau? Tunggu pembalasanku dalam hati. Dan sekarang kita mungkin udah sukses. Dia sekarang udah mohon belah. Rasakan. Itu bukan lawan kita. Firman Tuhan bilang, lawan kita penguasa penghulu di udara. Nah, saya akan tutup. Saya baru dapat pemahaman ini dari Tuhan malam. Pas saya mempersiapkan khotbah ini. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau saya bisa balikkan, sama seperti kita manusia, jemaat Lau Gendek tidak dapat mengampuni dari diri kita sendiri. Gak bisa. Kalau kamu mau mengampuni dengan kekuatan lu gak bisa. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jangankan mengampuni, gak akan keluar buah roh itu dari hidup kita. Kalau kita gak tinggal di dalam aku. Akulah, kata Yesus, pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Diulang lagi ini tadi. Nggak bisa buah dari dirinya sendiri. Nggak bisa buat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Saya kasih contoh. Sebenarnya ada buahnya ini. Kalau kamu lihat atau enggak, ini ada buah merah-merah. Banyak buahnya. Saya nggak tahu ini pohon. Kita buat saja ini pohon apel. Lihat ini. Buahnya banyak. Karena dia nyatu sama pohon. Dan ada akar. Selalu kami tekankan, akar ini adalah saat teduh dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Berdoa. Itu yang akan mengalirkan air-air hidup dalam pohon kehidupan kita. Dan akan membuat kita bisa menghasilkan buah. Kalau gak ada ini, firman Tuhan bilang jangankan berbuah. Gak bisa buat apa-apa. Kalau ada pohon, ada akar, ada pohon gak ada akarnya, kamu tanam gimana pun gak akan bisa berbuah. Sama dengan hidup kita. Kalau kita gak bangun hubungan dengan Tuhan, gak bisa berbuah. Kalaupun kita buat buah-buah kita, gak akan bertahan lama itu. Dan ini tanah. Manusia biasanya gak bisa melihat ini. Manusia biasa gak bisa lihat akar. Tapi justru akar itulah yang mempengaruhi pohon dan buah. Saudara gak bisa lihat jam doaku. Saudara gak bisa lihat jam baca firmanku. Aku juga gak bisa lihat jam baca firman lu. Aku juga gak bisa lihat jam doa lu. Aku gak tahu kamu rajin berdoa atau malas berdoa. Aku gak tahu kamu malas baca firman atau rajin baca firman. Tapi yang pasti kalau kamu berbuah, aku bisa rasakan buah lu itu. Aku gak bisa lihat akar lu, tapi aku bisa rasakan buah lu. Dan buah itu gak bisa dibuat-buat. Kalau dia lahir dari akar, buah itu pasti manis. Pasti. Buah itu pasti baik. Makanya saya bilang gak bisa dibuat-buat. Di dalam Tuhan ini gak bisa kita buat-buat. Gak bisa pencitraan. Karena gak ada sumber airnya. Tapi kalau kita kuat akar kita di dalam Tuhan. Bukan kita. Tapi Tuhan itu yang akan selalu mengalirkan aliran-aliran hidup. Membuat kita mengeluarkan buah-buah roh. Ya, ada buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Sekali lagi, waktu kita kepahitan, dendam, kita ingat kata-kata itu mungkin beberapa tahun yang lalu sangat menyakitkan. Mungkin pada saat itu kita butuh diperhatikan. Kita berharap dia memperhatikan kita. Tapi dia bilang, aku gak kenal kau. Diusir, dihina, mungkin dikutuk. Sakit. Kalau kita mencoba mengampuni dengan kekuatan, gak bisa. Tapi waktu kita bangun akar kita. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan. Dari sini akan keluar buah. Aku mengampuni. Sekali lagi, kita mengampuni bukan dengan kekuatan kita. Tapi dengan kekuatan Tuhan.
berat mungkin pengalaman kita, sakit, tapi dengan kekuatan Tuhan kita bisa mengampuni. Kapan itu bisa terjadi? Kalau akar kita tinggal di dalam Tuhan. Buah gak bisa dibuat-buat. Buah bisa juga kita ambil, kita peram, bisa. Bisa juga kita buat buah-buah dari plastik, bisa. Tapi gak enak. Kalau mau enak, langsung dari akar. Sukacita, buah sukacita, gak bisa dibuat-buat. Bisa mungkin kita buat-buat. Shalom, gak bertahan lama itu. Kalau dari Tuhan, kita selalu bangun hubungan kita. Kalau ada satu pohon, kalau dia busuk, langsung jatuh. Pak. Langsung jatuh. Pak. Langsung jatuh. Pak. Yang busuk saja yang jatuh. Kalau memang akarnya udah gak kuat lagi, semua akan jatuh. Pak. Hari ini kalau kita mau bangun hubungan dengan Tuhan, yang busuk-busuk itu otomatis akan jatuh. Pak. Keluar lagi buah yang baru. Yang busuk lagi jatuh. Pak. Keluar yang baru. Dendam jatuh, pak, keluar buah kasih. Kapan itu terjadi? Waktu kita gak dilihat orang, mainnya itu tadi di akar, di tanah. Gak diperhatikan orang, gak dipuji orang, gak masalah. Tapi ada Tuhan yang akan selalu membuat hidup kita berbuah dan buah kita manis. Kasih gak bisa dibuat-buat. Bisa mungkin sementara, wah baik kita. Tapi kalau gak dari Tuhan, gak akan tambah lama. Damai sejahtera gak bisa dibuat-buat, hanya sementara kalau bukan dari Tuhan. Ada uang dulu, senyum kamu, damai kamu merasa semua. Bocor pun rumah dulu, tenang kali rasanya. Tapi kalau gak ada uang, bagus rumah gak ada bocor, itu damai sejahtera yang karbitan. Kalau dari Tuhan, tetap damai sejahtera, biar bagaimanapun keadaan kita. Sabar gak bisa buat-buat. Mungkin 1-2 kali kita sabar. Sabar. Orang kenal kita sabar. Sampai satu titik nanti orang akan terkejut. Aduh, gak nyangka. Aku dia rupanya gak sabar. Kalau sabar yang karbitan akan ada kata-katanya gini. Sabar manusia ada batasnya. Itu karbitan itu. Kalau sabar dari Tuhan, gak ada batasnya. Karena bukan kita. Tuhan itu yang memberikan selalu kekuatan. Kalau kita sabarnya, ada batasnya. Bukan dari Tuhan. Kalau Tuhan yang memberikan kita kekuatan, setiap hari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kita akan selalu sabar. Kemurahan juga gak bisa dibuat-buat. Kalau kemurahan dari Tuhan, waktu kamu melakukan kebaikan, orang gak balas baik, kita akan berkata, gak apa-apa. Tapi waktu kita buat kebaikan, orang gak balas baik, gak tahu diuntung. Dulu waktu susah siapa yang tolong? Gak akan kutolong lagi. Itu kemurahan karbitan yang dibuat-buat. Tapi waktu kita kemurahan dari Tuhan, ditolong, gak ditolong, dikembalikan, gak dikembalikan. Itu dari Tuhan. Kebaikan juga begitu. Kita harus selalu berbuat baik. Kalau enggak kita akan berkata, nyesal aku nolong dia. Nyesal aku berbuat baik. Itu bukan dari Tuhan. Lemah lembut juga kayak gitu. Kalau karbitan di gereja, shalom. Di rumah, itu karbitan. Di rumah, di gereja, shalom, puji Tuhan, ku menyembah, haleluya. Tapi di rumah, tangan yang sama juga, sini kok, sampai anak kita ngengak. Itu karbitan. Hari ini kita harus minta buah yang masak dari Tuhan. Caranya apa? Bangun akar kita. Itu yang akan membuat kita ngelihat anak kita pun sabar kita. Nakku. Butuh proses. Buah gak langsung cep. Buah gak langsung besar. Butuh proses. Butuh uang keluar. Butuh beli pupuk. Kadang-kadang kita butuh dikasih kandang. Bau kita rasa. Kadang-kadang hidup kita perlu dikasih pupuk kandang. Bukan supaya mati. Supaya buah kita manis. Bilang kiri kanan, tunggu pupuk kandang kawan.
Bisa jadi pupuk kandang itu dari saudara kita, bisa jadi pupuk kandang dari tetangga kita, bisa jadi kadang-kadang kita jadi pupuk kandang buat orang. Jadi belajar hidup di dalam Tuhan itu akan membuat kita bisa berbuah banyak. Setia itu juga nggak bisa dibuat-buat. Foto kamu suami istri, besok juga sap itu bagus. Tapi itu nggak bisa dibuat-buat. Kalau memang bukan dari Tuhan, nggak akan bertahan lama kesetiaan itu. Saya mau menceritakan bagaimana hidup ini kalau dibuat-buat nggak akan bertahan lama. Tapi kalau kita terus ngakar dari Tuhan, bukan berarti kita nggak akan pernah gagal lagi. Satu saat kita bisa nggak sabar. Mungkin satu saat kita nggak doa. Tapi kalau kita ngakar dari Tuhan, jangan takut. Mungkin kalau akar ini putus, masih ada akar yang lain. Yang akan selalu Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan pemulihan. Tuhan berikan air hidup. Makanya kami tekankan selalu setiap hari bangun akar kita. Yang terakhir, inilah pesan Paskah hari ini. 1 Petrus 2 ayat 2. Ia sendiri, Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Hari ini Yesus mati di kayu salib supaya menebus dosa kita. Bukan hanya itu, supaya aku sembuhkan semua luka-luka Anda. Yesus tergantung dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dia tergantung, kena terik matahari, panas, sakit. Mungkin darahnya itu pun udah ngering. Dia buka mulut pun udah kerak darahnya udah susah. Bayangkan itu kepala ditusuk dengan duri yang besar. Bukan hanya supaya kita bebas dari dosa. Tapi Tuhan mau, aku mau mati untuk luka-luka Anda. Kalau dulu mungkin kamu pernah dikhianati, hari ini aku juga pernah dikhianati, kita sama. Lepaskan pengampunan. Aku sudah mengampuni kamu, biarlah kamu juga hidup untuk kebenaran. Saya nggak tahu apa luka-luka kita. Tapi hari ini Tuhan Yesus mau sembuhkan kita. Mungkin ada Roh Kudus ingatkan kita hari ini, ini luka nih. Mungkin kita selama ini merasa, enggaknya. Sebenarnya itu luka. Hari ini mau seberapa besar pun bangunan itu, mau tepas, mau setengah beton, mau permanen, darah Yesus sanggup sembuhkan kita semua. Yang penting kita mau ngaku dan mau lepaskan pengampunan. Mau ngaku, lepaskan pengampunan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Kita sama-sama bangkit berdiri, datang kepada Tuhan. Karena salibmu ku hidup, bukan dengan kekuatan kita. Lihat salib Yesus. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidup. Hari ini Paskah Yesus mau sembuhkan kita. Bukan hanya ampuni dosa, sembuhkan. Mungkin ada di antara kita udah lama sakit batin kita, sakit roh kita. Kata-kata yang melukai itu selalu iblis tanamkan dalam hidup kita. Mungkin ada keputusasaan. Mungkin pernah satu kali kita mau bunuh diri, sampai iblis lalu udah bunuh diri aja. Nggak ada lagi gunanya kau hidup. Nggak ada yang peduli. Mama bapakmu nggak peduli, saudara nggak peduli, nggak ada yang peduli. Mungkin iblis tanamkan teman gerejamu pun nggak peduli. Sampai akhir seringkali kita putus asa. Itu bukan dari Tuhan. Hari ini harus ngaku, Tuhan aku sakit. Hari ini Tuhan akan sembuhkan kita. Mungkin ada di antara kita yang mungkin diikat oleh masa lalu, kegagalan-kegagalan masa lalu, yang selalu kita berpikir andaikan begini, itu bukan dari Tuhan. Percayalah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, termasuk kegagalan sekalipun, kalau kita mengasihi Tuhan, semua kegagalan itu bisa mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Mungkin trauma atau kegagalan atau kesalahan, pelanggaran masa lalu. Mungkin ada dendam, kepahitan. Sampai mati aku gak akan mengampuni engkau. Sampai mati aku gak akan bisa terima engkau. Sakit. Ya memang sakit. Hari ini belajar lepaskan pengampunan. Bukan kuat gagah kita. Sekali lagi, kalau dengan kemampuan kita nggak bisa. Tapi hari ini pandang salib Yesus. Itulah Paskah. Nah, aku mau mati buat engkau. Supaya apa? Supaya kamu hidup dimerdekakan, hidup sembuh. Dan bilur-bilurku, oleh bilur-bilur Yesus, kita menjadi sembuh. Itu yang Tuhan mau. Kita sembuh. Kita terus melangkah. Kita terus maju bersama Tuhan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Firman Tuhan tegas berkata, kalau kamu gak mengampuni, maka aku Bapamu pun tidak akan pernah mengampuni kita. Itu sebabnya lepaskan pengampunan. Pengampunan itu akan membuat kita sehat. Pengampunan itu akan membuat kita diberkati. Pengampunan itu akan membuat kita merasa sukacita. Tapi kalau kita terus kepahitan, dendam, kita sama seperti orang yang sedang meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Tidak akan bisa. Kita yang akan mati. Jangan izinkan racun-racun itu menjadi satu bangunan yang megah di hati kita. Hari ini ngaku di hadapan Tuhan. Di Paskah ini Tuhan akan pulihkan kita semua. Haleluya, haleluya. Saya tidak tahu apa yang Roh Kudus ingatkan kepada saudara hari ini. Tapi kalau ada sesuatu yang perlu diakui kepada Tuhan, datanglah ke depan dengan iman. Tuhan tolong aku, gak mampu aku. Tapi dengan pertolongan Tuhan hari ini aku akan ngaku lepaskan pengampunan. Dan hari ini Tuhan akan pulihkan kita. Saudara yang mau ngaku di hadapan Tuhan dan minta kekuatan Tuhan untuk kita bisa melepaskan pengampunan kepada siapa saja, hari ini bisa maju ke depan. Kami hamba-hamba Tuhan akan bantu doa. Dan percayalah, ada kuasa Tuhan yang akan terus menolong, memberkati kita. Bukan karena kuat kita, karena salibmu. Silakan maju ke depan. Mari hamba-hamba Tuhan, kita bisa berdoa. Kita tanya mereka apa yang perlu didoakan. Dan saudara yang berdoa, kalau itu berbicara pengampunan, ucapkan, sebutkan nama orang itu. Aku lepaskan pengampunan kepada si A. Aku mengasihi dia. Tuhan tolong dia, berkati dia. Hari ini kita akan terima kesembuhan daripada Tuhan. Ku hidup karena salibmu. Ku melepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Sanggup Tuhan, bela mereka dalam nama Yesus.
Bela mereka dalam nama Yesus. Iblis, engkau hancur. Iblis, engkau gak punya ruang di hati kami. Dalam nama Yesus, lepas. Lepas dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Alami kuasa Paskah. Oh, karena salibmu. Sebutkan nama orang itu. Ampuni dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau lepaskan buah-buah yang daripada Tuhan. Hari ini kami berdoa buat orang-orang. Bukan orang itu, katakan kepada Tuhan, aku ampuni dia Tuhan. Ayo ngomong. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa biarlah kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Tipu muslihat iblis patah, lepas dalam nama Yesus. Kami semua bebas. Kami semua sembuh. Kami semua dimerdekakan dalam nama Yesus. Kami lepaskan pengampunan hari ini Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan merdekakan kami. Tuhan sembuhkan hati kami yang terluka. Biar hidup kami bisa menjadi berkat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan nyata dalam hidup adikku ini Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu, kami bisa mengampuni, kami bisa mengasihi. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Makasih Tuhan buat lawatanmu. Tidak ada satupun kami mau hidup dalam bangunan-bangunan iblis. Hari ini semua bangunan itu sudah dirobohkan. Dalam nama Yesus, kami sembuh, kami bebas. Kami tidak akan menjadi orang yang mungkin selama ini tanpa kami sadari kami pembuat masalah. Tapi hari ini kami akan membuat orang yang mengalami masalah, mengalami jalan keluar. Karena bukan kami, karena ada Tuhan yang selalu menolong kami. Menghasilkan buah-buah kehidupan dari hidup hati kami, memancarkan kehidupan. Sembuhkan kami semua Tuhan. Mungkin pengalaman itu sudah lama dan begitu sakit. Tapi hari ini darah Yesus membalut setiap luka kami. Luka itu akan sembuh. Luka itu akan kering. Dan luka itu akan menjadi normal kembali. Nanah-nanah itu sudah dihancurkan oleh darah Yesus hari ini. Dan hari ini proses kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Darah Yesus menyembuhkan kami. Tolong kami semua Tuhan. Kalaupun mungkin Tuhan izinkan, kami akan berjumpa lagi dengan orang-orang yang mungkin pernah melukai kami. Kami akan melepaskan kasih. Kami akan mengampuni. Karena Tuhan ada menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk.